Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan mahasiswa, mitra pembelajar, salam jumpa kembali dengan saya, Glenn Fortuna Della Fortega, sebagai dosen pengampu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Pada semester ini, saya akan sedikit memberikan elaborasi atau pemahaman terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Biasa kalau saya sebagai pengampu pada mata kuliah yang ditugaskan oleh rektorat atau oleh fakultas kepada saya selalu membuat satu RPS yang tematik. Nah, pada semester ini saya coba mengkoneksitaskan tematiknya, yaitu karena saya mengampu pada dua mata kuliah, bank dan lembaga keuangan, serta pasar uang dan pasar modal. Saya coba mengelaborasi apa yang ditulis oleh Bung Karno, yaitu pada tahun 1932 di Pikiran Rakyat, lalu ditulis kembali di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, itu pada tahun 1964. Nah, tematik kali ini mengkoneksitaskan antara bagaimana bank yang sekarang kita pelajari, bank dan lembaga keuangan, serta pasar uang dan pasar modal, apa yang ditulis oleh Bung Karno terkait dengan kapitalisme. Saya ambil di sini di rencana pembelajarannya adalah kapitalisme bangsa sendiri di bawah buku Bendera Revolusi dari Insinyur Soekarno, dan saya tuturkan kembali dengan saya coba mengambil satu aplikasi yang sekarang yaitu tentang artificial intelligence. Jadi Bung Karno dengan mukanya Bung Karno reborn, menuturkan kembali apa yang ditulis di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi Anda para mitra pembelajar bisa secara utuh nanti akan lihat di video di YouTube channel saya. Ini ada linknya, Anda bisa langsung link ke sana. Nah, RPS terkait dengan bank dan lembaga keuangan serta mata kuliah pasar uang dan pasar modal, saya ingatkan kembali atau kita coba sama-sama mempelajari apa di RPS itu, sehingga saya melihat karena saya buat sangat detail supaya nanti di pembelajaran dimanapun, karena metodologi yang akan selalu saya bangun adalah terkait dengan andragogi. Jadi mahasiswa, mitra pembelajar, sama-sama Anda sebagai pembelajar dan saya pun sebagai pembelajar, memberikan sama-sama satu komitmen dalam proses belajar mengajar. Kita elaborasi. Di tematik dalam teaching learning from home, yaitu teaching learning from home, karena kita belajar melalui sistem administrasi kampus di SIAKAD UBK, melalui pembelajaran daring. Kita lihat di data pembelajarannya, karena saya buat RPS ini detail, minimal memenuhi standar yang diminta oleh Dikti ya, pendidikan tinggi. Itu dengan nama mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, kode mata kuliahnya MKK 3119512, SKS-nya 3 SKS, pada semester ganjil 2023-2024. Dosen pengampunya saya, Dr. Andes Glenn Fortuna Della Fortega, MMSIMH. HP saya bisa Anda catat, email saya di sana. Ini bagian dari satu komunikasi supaya tidak hanya menggunakan platformnya di Siakan, tapi kita pun ada WA grup ya, WhatsApp grup, lalu ada email. Karena sekarang itu di kondisi yang milenial ini, di era 4.0 bahkan sudah melaju kepada 5.0, platform atau media-media ini borderless gitu. Nah, waktu atau jumlah pertemuannya kurang lebih 16 pertemuan online siakan. Deskripsi mata kuliah ini jadi diingatkan kembali karena ini patokan sama-sama untuk para mahasiswa, mitra pembelajar terkait dengan ini. Lakukan apa yang diminta oleh RPS yang saya buat ini supaya nanti pembelajarannya akan lancar dan saya harapkan ada get something dengan keilmuan atau materi teori mata kuliah ini. Jadi proses pembelajaran ini melalui diskusi dan informasi yang akan dilaksanakan adalah ke dalam dua topik besar.
di bank dan lembaga keuangan ini. Yaitu lembaga keuangan depositori atau bank atau perbankan, dan keduanya lembaga keuangan non-depositori atau lembaga keuangan ya, yang bukan perbankan. Nah, nanti bisa dibaca-baca ulang dan segala macam. Saya akan poin-poinnya saja ya terkait dengan RPS ini, supaya nanti tidak terlalu lama dalam melihat videonya, tutorial ini, dan nanti dielaborasi sendiri. Nah, salah satu poin yang ditentukan di dalam RPS ini adalah terkait dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Hendak gimana atau manfaat mata kuliah ini seperti apa? Jadi ada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum. Ingin pada 3 dimensi ini para mahasiswa dengan mempelajari ini bisa mendapatkan pada satu sikap, pengetahuan, dan keterampilan di ranahnya. Bagaimana dengan sikap? Jadi Anda mampu memaknai tentang perbedaan perbankan dan industri keuangan non-bank. Jadi sekarang tuh kalau lihat diksinya tuh pakai IKNB, industri keuangan non-bank, dibedakan dengan bank atau perbankan. Jadi pengetahuan yang ranah pengetahuannya mengerti dan memahami konsep-konsep teoritis tentang bank dan lembaga keuangan itu dalam 2 bahasan pokok. Itu tadi lembaga keuangan depositori atau perbankan, diksi yang lain dari keuangan depositori, dan lembaga keuangan non-depositori non-perbankan. Lalu keterampilan umum. Secara keterampilan umum dengan melihat ini, dengan mempelajari ini, dengan memahami mata kuliah ini, ada kesiapan dan kemampuan di berbagai jenis pekerjaan dan kegiatan dalam industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Ini yang diharapkan. Jadi selalu ada satu moving different before and after. Ada perbedaan yang sebelum dan sesudah. Jadi kan selalu saya ulang-ulang secara teologis. Jadi kalau hari ini lebih baik dari kemarin itu good. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari yang kemarin, waduh itu cilaka ya, dalam bahasa Bung Karno itu cilaka. Dari sesuatu yang kurang diberkati. Nah, bagaimana seperti itu? Ini CPL-nya. Kemudian tadi umum ada keterampilan khusus. Keterampilan khususnya seperti apa? Mampu menganalisa serta dapat memanfaatkan berbagai situasi yang ada pada dunia perbankan dan non-perbankan, atau depositori dan non-depositori. Tadi ada bank dan IKNB, industri keuangan non-bank. Jadi industri keuangan bank dan industri keuangan IKB, industri keuangan non-bank. Ya. Dengan kata lain, depositori, non-depositori. Lalu hal yang lain yang terkait dengan keterampilan khusus pada dunia perbankan dan non-perbankan untuk kepentingan bisnis, atau ada entrepreneurship, minimal ada memunculkan entrepreneurship. Lalu yang lain mengaplikasikan bank dan lembaga keuangan yang sehat, jadi dengan secara teorinya kuat dan efisien, serta memanfaatkan fasilitas bank dan lembaga keuangan yang diberikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam kegiatan organisasi dan bisnis. Nah, nanti kita lihat mempelajari secara elaborasinya terkait dengan kapitalisme keuangan. Ya. Next nanti kita akan coba kupas. Lalu yang CPL tadi, capaian pembelajaran lulusan, ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Secara spesifik kepada mata kuliah ini apa yang diharapkan sebagai kompetensi umumnya. Di kompetensi ada kemampuannya. Jadi Anda ada orang yang tidak mempelajari tentang bank dan lembaga keuangan ini, dan yang mempelajari mestinya ada diverse, ada yang berbeda. Memahami, sehingga dalam Anda menganalisa, Anda memberikan komentar dimanapun, harus punya satu pemahaman yang komprehensif, 360 derajat. Sehingga akan lebih wise lah, kurang lebih begitu. Kalau ada kejadian-kejadian seperti apa. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat satu. Diharapkan, mudah-mudahan Anda mendengar ini, saya sebagai pengampu mata kuliah ini, Anda pun punya satu tekad. Ya, saya ingin seperti itu. Saya ingin punya kompetensi seperti itu. Karena saya mempelajari ini tidak sia-sia. Get something, selalu saya mengatakan. Oke, satu. Mampu memahami konsep. Satu konsepnya, karena kita belajar dari konsep, ada teorinya, tata kelola organisasi, kalau kita orang manajemen, tata kelola operasional, dan aplikasi bank dan lembaga keuangan, secara keilmuan, untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kondisi bank dan lembaga keuangan. Jadi ini sebagai modal. Jadi kalau ada sesuatu
kejadian fenomena terkait dengan bank atau non bank, Anda punya pemahaman yang lebih a posteriori, bukan a priori saja. Karena Anda punya keilmuannya dalam belajar ini. Itu yang kita harapkan. Atau kita sama-sama harapkan. Lalu kedua, kompetensi umumnya adalah mampu mengidentifikasi serta memiliki kemampuan untuk menggambarkan, describe, dan melakukan analisis berbagai aspek lembaga keuangan depositori, perbankan dan non-depositori, atau industri keuangan non-bank. Itu ya kompetensi umum. 3. Memahami seluk-beluk dalam kegiatan industri perbankan dan industri keuangan non-bank secara menyeluruh. Komprehensif tadi. Automatically ya. Jadi itu sebagai kompetensi umum yang Anda harus dapatkan itu. Kompetensi umum yang keempat, bisa mengelaborasi atau literasi. Anda mengelaborasi literasi dari sumber-sumber utama terkait kebijakan, regulasi terkini mengenai bank dan lembaga keuangan melalui website. Nanti saya sampaikan juga website BI. Karena itu sumber utamanya OJK dan IDX. Nah itu karena lembaga non bank ada IDX ya. Lembaga di pasar modal. Serta sumber lainnya, buku, jurnal. Anda jangan dibatasi oleh sumber-sumber manapun. Jadi keilmuan itu sepertinya terus menambah. Terus Anda kucurkan gayung-gayung atau air-air ke dalam pundi-pundi keilmuan Anda. Nah, itu tadi yang diminta sebagai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada bank dan lembaga keuangan atau pasar uang dan pasar modal. Jadi saya seluruhan ya, jadi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bank dan lembaga keuangan dari saya dan pasar uang dan pasar modal, atau mungkin nanti manajemen pun ini bisa menjadi sebuah acuan di RPS. Apa yang diharapkan dalam rencana pembelajaran semester ini. Bagaimana mengelola organisasi materinya? Ya, jadi sesuai kalender perkuliahan akan dilaksanakan dalam 16 kali sesi. Jadi kalau nanti ada yang ada mengganti waktu tertentu karena ada libur, ada segala macam, kita fleksibel sana, tapi minimal 16 kali. Karena ada 6 kali, lalu 7-nya ke UTS, lalu 9 sampai 15 itu pertemuan mata kuliah, lalu ke 16-nya itu UAS ya, termasuk itu. Jadi di sini ada jadwalnya, teaching learning from home, kita inginnya sih hybrid ya. Tapi memang nanti kita lihat seperti apa waktunya yang pas untuk kita ya someday gitu. Padahal kita coba atur untuk tatap muka ya, offline. Nah itu seperti ada touchingnya ya secara humanis ya. Tapi memang kita penekanannya pada konteks ke online. Supaya tadi poinnya ini sebagai lembaga administratif, nanti Anda yang bisa mengelaborasi. Dan jangan sampai depend on ya. Oke, ya ada sekitar 16 pertemuan ya. Teaching learning from home, nanti saya kotaknya ini kosong-kosong ini nanti disesuaikan dengan tanggal jadwal perkuliahan yang disampaikan oleh fakultas. Nah, kemudian bagaimana ini kita kegiatan pembelajaran? Metodenya seperti apa? Ada 2 metode yang pokoknya itu tujuan mata kuliah ini. Pembelajaran didesain dalam bentuk pembahasan teori, pengerjaan tugas terkait materi, artikel, dan diskusi interaktif. Lalu kedua ada strategi perkuliahannya seperti apa? Mata kuliah bank dan lembaga keuangan atau pasar uang dan pasar modal menggunakan strategi tadi SOP yang saya kembangkan. Jadi SOP itu di SOP tutorial. Saya upload di YouTube channel saya. Itu terkait dengan S-nya simak, O-nya observasi, P-nya pelajari. Simak, observasi, pelajari. Ini coba lihat Anda seperti apa. Gunakan seperti itu untuk menyimak, observer, lalu mempelajari. Lalu ada tugas kelompok pembuatan makalah dan proposal skripsi. Pada pertemuan pertama 1 sampai 6 kita buat makalah, lalu kemudian proposal skripsi. Bentuk proposal. Agak berbeda ya makalah dan proposal. Supaya nanti mahasiswa terbiasa untuk membuat proposal. Pada semester 7 Anda sudah tidak lagi canggung membuat proposal skripsi untuk menjadikan Anda bahan skripsi nanti. Nah, lalu diskusi interaktif.
Pemberian tugas terstruktur dengan penekanan pada model teaching learning from home. Melalui perkuliahan online disiapkan UBK dalam proses kemitraan pembelajaran antara mahasiswa dan dosen dalam konsep pembelajaran andragogi. Jadi jangan dibatasi, kalau disiapkan mungkin ada dibatasi, nanti ada secara sistem ada gangguan, ada trouble, ada WA group. Bahkan 24 jam. Dan mahasiswa, maaf Pak, malam-malam, oke, saya nggak, no problem. Sepanjang saya buka, ada respon cepat, kadang karena banyak grup di handphone saya, jadi saya akan selalu balas seperti apa dan bagaimana nanti kita berdiskusinya, berkomunikasinya ya. Jadi tidak ada batasan lagi sebenarnya. Oke. Nah, tugas-tugas. Anda diharapkan masih membuat makalah. Jadi Anda berkelompok sebagai tugas kelompok dan beserta PowerPoint-nya. Kenapa saya PowerPoint-nya dengan itu? Supaya nanti Anda PowerPoint pada saat Anda terbiasa membuat PowerPoint. Namanya PowerPoint. Jadi poin-poinnya saja untuk Anda mepresentasikan di sana. Poin di situ pun sambil pembelajaran. Di materi pokoknya di makalah, tapi di PowerPoint-nya Anda poin-poinnya saja. Itu bagian tugas kelompok. Nah, saya harapkan juga mahasiswa yang tercantum di dalam kelompoknya itu aktif. Sama-sama, bahkan membuat masing-masing supaya nanti terbiasa dalam membuat PowerPoint. Karena ada mahasiswa yang nggak ngerti buat PowerPoint. Nah, ini kan gaptek namanya ya. Jadi jangan sampai begitu sekarang tuh, aduh, handphone canggih membuat PowerPoint susah. Ya, jadi banyak sekarang ada aplikasi yang lain yang canggih. Oke, lalu membuat proposal skripsi sama. Ini tiap kelompok juga. Tapi sebenarnya saya harapkan tugas kelompok itu hanya memudahkan Anda bisa berdiskusi, Anda bisa mengelaborasi, masing-masing memberikan tugas. Tapi poinnya adalah nanti sebagai keterampilan secara privat, secara personal. Gitu ya, di dalam buatnya itu. Nah, Anda bagaimana kerjasama. Karena saya tahu persis ini yang buat siapa. Yang lain cuma follower doang. Nggak apa-apa model itu ya, tapi ya kembali. Jadi siapa yang ingin mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin, do your best, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saya pun melihat itu. Dan saya bisa melihat itu. Jadi poinnya atau skornya, pasti saya akan tahu. Seperti apa, siapa yang membuat, dan siapa hanya turut serta saja. Gitu ya. Lalu tugas yang lain yang membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan antar kelompok. Jadi ada teaching format berapa ya gitu ya. Sudah saya buatkan satu formatnya, Anda gunakan itu. Jadi Anda dari makalah yang Anda buat pertanyaan kepada kelompok. Misalkan Anda kelompok 1, Anda berikan satu pertanyaan saja kepada kelompok 2. Nah, di kelompok 2 sebagai jawaban kelompok. Jangan seorang-seorang, Anda diskusikan, itu yang maksud saya tuh. Jadi Anda mendiskusikan dengan kelompok, ada pertanyaan dari kelompok 1 pemakalah terkait dengan ini. Mari kita elaborasi di situ. Nah, bagian-bagian itu supaya diskusi itu aktivitasnya yang diharapkan seperti itu. Jadi kelompok 1 membuat makalah, bertanya satu soal, berikan kepada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Setiap kelompok menjawab. Nah, ada memberikan jawaban, silakan diwakili oleh ketua kelompoknya atau siapa, sampaikan ini diskusi kami dengan kelompok supaya nanti ada diskusi antar kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan atau kelompok 2 mendiskusikan terkait dengan pertanyaan dari kelompok lainnya. Kurang lebih begitu. Itu yang diharapkannya. Nah, aktif berdiskusi, tugas-tugasnya aktif berdiskusi disiapkan UBK sebagai bukti dari kehadiran. Jadi sekali lagi saya ke mahasiswa, pada saat Anda tune in atau masuk ke siakan di tugas itu ada diskusi. Kelompok satunya memberikan pertanyaan, lalu kelompok yang lain memberikan pertanyaan, saling bertanya, menjawab, mengkritisi atau meresum. Nah, itu bagian dari aktivitas Anda yang saya catat detail satu persatu. Jadi kalau Anda hanya menyatakan hadir, no way. Saya anggap Anda tidak hadir. Karena bukan di situ poinnya. Nah, datang ke sana ikut serta aktif, memberikan satu kegiatan diskusi yang seru, ya modelnya di situ. Jadi kalau dengan aktivitas antara lain tadi, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyimpulkan, mengkritisi terkait format dan isi dari pembuatan makalah
dan proposal skripsi yang didiskusikan. Kelompok 1 lagi mempresentasikan makalahnya, Anda baca detail. Karena sehari sebelumnya Anda harus upload ya ke si akad. Dan di WAG semua mahasiswa peserta diskusi dan ada di WAG itu, di mata kuliah itu membaca. Dan Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan. Hanya berapa menit saja. Dan dielaborasi di sana. Anda bertanya di sana, itulah jadi poin-poin. Kalau Anda hadir gitu saja. Buat saya itu nggak akan saya nyatakan hadir. Sampai akhir Anda hanya hadir doang, pasti saya anggap itu sebagai absen, Anda tidak ikut. Ini ya sebagai sebuah komitmen. Lalu kemudian tugas-tugas yang lain adalah mencari dan mempelajari informasi terkini perkembangan bank dan lembaga keuangan melalui berbagai sumber yang ada. Sumbernya saya sudah sampaikan nanti di bawah. Tinggal mengelaborasi. Ada prime source sebagai sumber utama supaya Anda terbiasa. Nanti pada saat pembuatan skripsi pun Anda harus pada sumber-sumber utama, bukan sumber-sumber yang tertier. Sumber utama dulu digali. Nggak ada di sini baru ke sumber sekunder. Sekunder nggak ada baru ke tertier. Jangan bertanya pada Anda meriset satu perusahaan, yang Anda tanya terkait dengan organisasi di perusahaan itu adalah satpam. Mesti validasinya tidak pas. Sekalipun dia benar mengatakan. Tapi sumbernya bukan sumber utama. Kurang lebih itu ya. Oke. Nah, perhatikan sekali lagi. Ini kriteria penilaian. Absen kehadiran di si akad dengan ketentuan aktif dalam berdiskusi. Perhatikan, aktif dalam berdiskusi. Saya akan memberikan nilai. Jadi ada banyak, begitu dia bertanya, terus bertanya sampai berapa puluh kali. Ada orang sekali dong bertanya, sudah selesai. Dan dia sudah off. It's okay. Ya, karena saya tahu di situ, karena ada rekodnya. Anda muncul di sini, hadir, saya bertanya kelompok 1, setelah itu hilang. Ya poinnya cuma 1. Nanti akan menjadi akumulasi penilaian, skor poin itu pada hasil akhir di nilai Anda. Nah, saya harapkan bukan karena berkeinginan tadi, satu memang Anda memang inline, lalu Anda punya substansinya terkait dengan setiap judul makalah yang disampaikan oleh teman-teman Anda. Yang sudah dipandu melalui tema-tema, melalui kelompok-kelompok itu. Maka nanti Anda pun di dalam UTS dan UAS, Anda membuat pertanyaannya terkait dengan materi-materi itu. Supaya menguatkan lagi. Anda buat seperti itu, tanya ke temannya sebagai menguatkan lagi. Saya pelajari sepanjang saya kuliah, lalu saya belajar terkait dengan itu. Kalau kita buat sendiri, lalu apakah betul menghafal? Sebenarnya pada sesi logika. Setelah itu, dengan Anda melihat sumbernya, makanya saya selalu open. Dengan melihat sumbernya, mudah-mudahan diharapkan Anda punya pemahaman terkait itu. Ada satu problematik, ada sebuah pertanyaan yang dibuat oleh Anda, oleh teman Anda, lalu Anda jawab. Mencari sumber-sumber itu. Mungkin harus seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi be better ke sana. Oke. Ya, tugas pembuatan makalah atau proposal skripsi pada pertemuan selanjutnya, penilaian pada ketentuan format. Anda perhatikan format penulisan dan isi materi atau tema pembahasan. Kenapa saya selalu mengulang-ulang format penulisan? Karena penulisan makalah itu berbeda dengan penulisan proposal skripsi. Bagaimana acuannya? Di setiap universitas, bahkan di fakultas bisa berbeda-beda. Jadi saya harapkan acuannya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Dia ada panduan cara membuat proposal skripsi. Supaya itu bagian dari Anda sudah curi start lah. Ya, jangan curi lah, konotasinya jelek. Anda sudah well plan, mempersiapkan di awal. Biasanya pada semester 7 Anda sudah harus buat proposal skripsi. Ada beberapa judul, tinggal formatnya sama, berikan. Cepat di ACC, Anda cepat kelar skripsinya. Jadi just for 4 years, hanya 4 tahun saja Anda sudah selesai. Bahkan nanti cum laude. Itu yang diharapkan ya. Bukan jadi mahasiswa abadi. Oke. Jadi penilaiannya UTS dan UAS memberikan pertanyaan sesuai kriteria. Anda membuat pertanyaannya, ada sekitar 12 pertanyaan. Itu satu topik di makalah presentasi temanmu pada UTS. Itu 2 pertanyaan. Sampai, kan ada 6 kelompok ya, berarti ada 6 makalah. Itu dibuatkanlah jadi 12 pertanyaan. Diberikan kepada pasangan mahasiswa
yang kamu pilih atau saya pilihkan. Jadi itu ya masih terjadi. Anda memberikan pertanyaan. Di UAS pun akan sama. Panduannya nanti sudah ada di YouTube channel saya. Kurang lebih itu. Nah, bagaimana membuat pertanyaannya? Tidak sembarangan juga, ada sesuai kriteria belum. Nanti ada dipelajari di situnya. Ada tugas terkait dengan pembuatan soal UTS dan UAS. Nah, dan memberikan jawaban, jadi saling ya. Anda membuat pertanyaan ke teman Anda buat pertanyaan ke Anda jawab. Nah, kriteria penilaian perhatikan absensi 10%. Ini sangat signifikan. Jadi kalau Anda pada sepanjang perkuliahan ini malas-malasnya gitu, hanya cuma 1-2 kali itu, ya pasti akan berubah di ujungnya sana. Akan dapat nilai yang jelek juga. Dan itu bagian catatan saya untuk menyatakan bagaimana Anda cerita di UTS bisa tiba-tiba hebat gitu. Perkuliahan aja nggak pernah ikut. Sekalipun mungkin Anda mampu, karena saya titik poinnya di situ. Anda aktif di sana, Anda bisa mempelajari dengan sebaik mungkin. Wah, gue nggak usah kuliah, kalau itu nggak usah kuliah aja kan. Anda dapat nilai kan nggak ada. Ya kan, dan tidak fair buat teman-teman yang bagaimana dia memang, ya fine, mungkin ada masalah, waduh pulsa saya tidak ada, itu saya bilang, itu sudah bukan lagi sebuah alasan, ini just a reason why, yang tidak make sense. Anda hanya berapa menit, kadang saya pun tidak, saya fleksibel juga kan. Misalkan berapa jam, ya kalau jam ini udah selesai, oke, nggak ada pertanyaan lagi, tapi saya harapkan sebenarnya tepat waktu dan sesuai dengan jam perkuliahan selesai. Kan Anda tinggal di rumah, tinggal buka seperti itu, ya hanya berapa jam lah ya, 120 menit, maksimal itu 2 jam. Jadi lihat ya, absen 10%, tugas dan keaktifan 20%, ujian UTS 30%, ujian akhir 40%. Nah, jadi ini ya, jadi lihat kalau saya punya catatan secara Excel-nya. Jadi saya akan catat secara detail. Coba lihat ya di sini, di BLK nih, di Anissa Kusumajati. Nih, pra UTS. Kan ada penilaian, kriteria poin penilaian ini ada SOP 1 sampai berapa, sampai ada perkembangan. Anda, saya bukan hanya, jadi jangan ada uzon, ada wah ini supaya viewernya, no. Karena saya di awal juga bukan cerita itu. Saya akan cerita bagaimana supaya rangkaian formattingnya dalam cara proses belajar mengajarnya di SOP 1 lihat. Itu bagian bagaimana memotivasi Anda untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang hanya secara administratif Anda dapat SE. Saya harapkan keluarannya pada saat Anda menyelesaikan 8 semester ya, atau 4 tahun itu, Anda punya get something, Anda punya substansinya. Sebagai Anda nanti punya gelar sarjana ekonomi. Dan saya selalu koneksitaskan dengan bagaimana Bung Karno memberikan motivasi. Jadi saya menempatkan diri sebagai mitra pembelajar Anda saya sebagai asdosnya Bung Karno. Jadi saya koneksitaskan. Mungkin ada mata kuliah UBK ya. Karena saya ada 2 buku di bawah bendera revolusi, saya semua cari-cari tematik itu. Bung Karno bagaimana cerita terkait dengan Anda lihat ya di SOP itu, simak, observasi dan pelajari di tutorial di YouTube channel saya tentang Bung Karno. Karena beberapa tematik yang saya sudah buatkan terkait dengan tulisan Bung Karno di bawah bendera. Supaya ada semangatnya. Anda tidak hanya secara parsial, lalu secara lurus-lurus aja kuliah, lalu setelah itu selesai. Nggak ada sesuatunya. Saya ingin Anda belajar sebagai mahasiswa Bung Karno ini get something different dengan universitas lain. Saya harapkan Anda masih Bung Karno. Sekalipun Anda dengan segala macamnya dianggap kelas apa seperti apa gitu. Dan beradu dengan dengan ITB, dengan Unpad dengan UI Anda punya added value karena Anda belajar di Universitas Bung Karno. Lihat ya, ada SOP 1 dan gitu. ITK-nya nih. Anda lihat ITK ada catatan diskusinya, ada makalah PPT. Ini bagian dari penilaian yang Anda nanti akan dapatkan secara skor poinnya nanti. Lihat ya, di jawaban UTS pun saya detail terus. Jadi komprehensif nanti saya akan menilai Anda seperti apa. Pada saat Anda
dinilai gitu ya di mata kuliah yang dipelajari sekarang ini. Oke. Nah, ya tujuan akhir 40% ya dengan nilai lihat. Karena jangan sampai kemarin masih sama saya di semester sebelumnya itu di antara inilah A-, B+, ya. Ada yang A juga. Saya nggak pelit-pelit nilai kalau memang karena itu tadi kaitannya secara objektif Anda mendapatkan skor poin yang tinggi. Saya berikan itu kecuali yang tidak masuk dan sama sekali 2 itu saya beri catatan penting buat saya. Anda hanya ikut kuliah cuma 2 kali. Gimana ceritanya Anda akan dapatkan nilai A misalkan atau B? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana peraturan tata tertib? Nah, tolong perhatikan sekali lagi ya. Aturan dan ketentuan perkuliahan online si akad IBK. Pada catatan pada semester ganjil 2023-2024. Nah, di awal secara jadwalnya kita sudah ada orientasi dan komitmen awal perkuliahan. Saya sampaikan melalui WhatsApp group, melalui ketua kelasnya, setiap kelas dibagi ke dalam 6 kelompok. Jumlah kelompok disesuaikan secara merata dengan total jumlah mahasiswanya. Nah, pokoknya merata. Ada yang 2, ada yang 3, ya nggak masalah. Penting kalau misalkan ada 6 orang juga, ya buat aja 6 kelompok, jadi satu-satu. Ya, it's okay, nggak masalah. Yang penting ada satu pola pembagian yang merata. Kemudian tiap kelompok diketuai oleh satu ketua dan satu wakilnya. Ya, silakan supaya nanti lebih memudahkan. Yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dengan anggota kelompoknya dalam mempersiapkan seluruh tugas kelompok, yaitu antara lain membuat WhatsApp group kelas mata kuliah. Komunikasi lebih lancar. Anytime 24/7 lah, yang kalah sama McD ya. Sudah memposting atau mengupload 1 hari sebelumnya ke si akad UBK dan atau share ke WhatsApp group kelas ya. Setelah mengirimkan ke email dosen. Kenapa saya ada 3 poin itu supaya kadang-kadang saya sudah di-upload di si akad tapi tidak terkirim. Atau ke WAG pun sama. Nah, ada 3. Jadi ada tiga ada 3 dokumen lah kurang lebih. Kalau nggak ada di sini ya ada di sini. Itu untuk menghindari. Jadi materi makalah atau proposal sendiri beserta 5 soal yang ditujukan kepada kelompok lainnya dan PowerPoint-nya ya sekali lagi agar bisa dipelajari terlebih dahulu. Poinnya itu supaya nanti ada well plan. Tidak hanya nanya, jangan nanya asal aja ya hanya untuk formalitas. Nah, itu karena kalau Anda berbicara formalitas saja ya susah. Padahal keinginan saya sebagai pengampu mata kuliah, Anda tidak hanya administrasi kita selesaikan sama-sama. Tapi saya inginkan di mata kuliah ini masuk sebagai pengampu Anda, mahasiswa, mitra pembelajar itu punya sesuatu yang substansi terkait dengan teori atau mata kuliah ini. Tidak hanya dari saya hanya cuma men-trigger saja. Anda mengelaborasi. Saya sudah siapkan di RPS ini secara detail. Dan itu yang saya ingin harapkan pada Anda sekalian. Ya. Lalu mengkompilasi seluruh jawaban. Tadi ada 5 jawaban ke kelompok-kelompok. Lalu kelompok yang mempresentasikan itu segera mengkompilasi seluruh jawaban dari kelompoknya dan diupload lagi supaya tahu pertanyaan ini ada jawabannya. Itu pun mungkin bisa jadi bagian materi untuk soal UTS yang Anda buat. Kurang lebih itu ya. Oke. Tadi mengkompilasi seluruh jawaban, kemudian menjawab pertanyaan diberikan oleh kelompok lain, 1 soal dalam 5 soal kelompok lain yaitu tadi di teaching learning from home itu ya, di formatnya yang sudah dibuatkan. Nanti ada contohnya. Jadi pada waktu pertemuan kuliah online pertama kali akan dilakukan orientasi. Nah, perhatian lagi, ini tata tertibnya pada saat juknisnya, tunjuk teknis pada awal perkuliahan kita sudah lakukan sama-sama dan saya ingatkan kembali. Dan perkenalan setelah inspirasi, tekad, komitmen perkuliahan online antara mahasiswa dan mitra belajarnya, dosen mampu, yang akan membahas antara lain. Pada saat itu tuh, tolong Anda bukain tadi. Coba lihat yang tadi yang saya masukkan SOP. Simak observasi pelajari pada SOP 1, quotes Bung Karno. Karena kenapa saya memulai dari itu? Itulah memotivasi. Mudah-mudahan ini memotivasi saya juga, memotivasi rekan pembelajar juga masih. Apa quote-quote Bung Karno terkait dengan itu? Untuk memberikan semangat kita dalam pembelajaran. Ya, supaya nanti get something itu dapat. Lalu
Kemudian di SOP 2 ada belajar efektif dan efisien, inti dari ilmu manajemen. Saya sudah rangkum, saya nyatakan begitu sebagai, nah kalau itu jadi hipotesis gitu. Manajemen itu intinya di mana tuh? Jadi sepanjang saya mempelajari manajemen, ya intinya Anda harus melakukan apapun efektif dan efisien. Dalam bahasa Indonesia yang baku, sangkil dan mangkus. Jadi Anda belajar apapun di ilmu manajemen secara helikopter view-nya, ya Anda harus efektif dan efisien. Jadi apapun Anda cara berpikirnya harus efektif dan kemudian efisien. Itulah inti ilmu manajemen. Anda bisa Pak lihat di SOP. Kemudian di SOP 3 ada namanya Glenn and Pock Effect. Jadi Pock itu dari Terry, lalu saya gabungkan dengan pemahaman saya terkait dengan kebetulan namanya sama, Glenn. Memang saya sengaja untuk begitu, bagaimana saya mengkreasikan antara goals, kita harus punya goals. Ada leadership, kita punya tujuan, tapi leadershipnya kita hanya depend on orang, kita bisa goals kita, tujuan kita akan bisa. Jadi harus melalui leadership yourself gitu. Lalu ada education. Education itu saya tidak hanya dibatasi dalam secara sekolahan begitu saja, tapi Anda bisa mempelajari secara otodidak. Yaitu yang kita proses dalam konteks ini pembelajaran model andragogi, bukan pedagogi. Ya, lalu networking. Anda selalu harus berkoneksitas lah, bernetworking. Gitu ya, dan poinnya itu planning, organization, activating, dan controlling. Saya gabungkan sebagai sebuah efek dalam Anda memiliki tujuan ke sana. Nah, di SOP 4 ada si Adi demen babi. Itu merangkai supaya kita terus berkritis. Karena mendapatkan ilmu, hal kalau ada tidak kritis, ya susah, telan aja. Yang dalam konteks ini post-truth ya, pokoknya begitu. Harus kita kritis, melihat sesuatu yang mana yang kira-kira make sense atau tidak. Anda harus pertanyakan dulu. Nah, inilah yang kita pelajari, maksudnya di dalam sebuah diskusi yang kita setiap pertemuan melakukan itu. Itu maksudnya. Supaya kritis kita terhadap apa yang dipresentasikan, apa yang dia quote, atau ada apa yang dia ambil di sumber-sumber manapun, Anda kritisi. Boleh jadi ini sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang, atau tidak make sense, atau tidak ada koneksitas. Kritis, tidak hanya mempertanyakan itu. Nah, bagaimana caranya untuk kritis? Anda harus paham seluruhnya. Ini yang di SOP 4 diajarkan. Jadi SOP 1, 2, 3, 4 itu memberikan pemahaman Anda sudah jadi mahasiswa. Anda bukan siswa lagi. Ya. Jadi ada different dengan siswa. Nah, logika Anda jalan. Lihat di SOP 5. Ada proses belajar dan berpikir deduksi-induksi. Dilihat dari sisi itu. Supaya ada pengetahuan. SOP 6. Small Notes Thinking and Learning Journey. Di situ pelajari, saya contohkan di satu semester di teman-teman senior kalian. Dilihat seperti apa. Bagaimana dia punya journey di dalam belajar. Sebagai catatan untuk berpikirnya. Lalu kemudian, ada di ini Sumpah Pemuda Bung Karno. Seperti apa Anda sebagai generasi for the next nation of Indonesia itu. Lalu kemudian aturan tugas UAS UBK sebagai substansi, sebagai administratif. Anda lakukan. Nah, dari video-video yang ada ini, Anda harus memberikan catatan, kritisi dan tanggapan. Saya berikan kritisi tanggapan. Wah, betul apa yang disampaikan Pak Glenn itu. Bukan masalah betul dan apa, mungkin Anda punya ide-ide yang lain. Bukan hanya sekedar menyalah-nyalahkan ya. Mungkin dari sisi point of view-nya berbeda. Oh, harusnya begini. Mungkin jadi inspirasi buat Anda. Dan berikan tanggapan. 1 sampai 7 di kolom komentar pada video itu. Nah, total poin penilaian Anda itu ada saya catat tadi. Jadi sampai 1, 2, 3 gitu kan tadi di sini. Nah, supaya tahu kenapa saya buka bagaimana cara menilai Anda gitu dalam aktivitas Anda sebagai mahasiswa di dalam mata kuliah yang saya ampu. Tadi. Ini bagian nanti saya poin ini ada totalnya berapa. Gitu ya. Oke. Total poin itu. Nah, lalu dia yang beja juga. Ada yang terkait dengan memberikan catatan, kritisi, dan tanggapan di kolom komentar pada video Bung Karno seperti di bawah ini. Sebagai tematik yang saya selalu pelajari. Ya, jadi ada asas perjuangan taktik.
Ini bagaimana cerita? Karena kita kalau memaknai, memahami itu, ya karena kita kuliah di Universitas Bung Karno, ada banyak keilmuan yang harus kita pelajari dari Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sangat luar biasa. Menurut saya sebuah ilmu yang terus menerus digali. Jadi bagian dari emas, bagian dari bagaimana, karena ini salah satu orang terbaik di Republik ini, bahkan di dunia. Gitu ya. Nah, kemudian saya ada upload juga Kapitalisme Bangsa Sendiri. Lihat ya, hipotesis Bung Karno 1932. Nanti ada rangkaiannya, saya akan ini di sisi materinya. Ya. Di bawah bendera revolusi yang Bung Karno itu sebagai hipotesis, apakah betul dalam kondisi sekarang itu masih berlaku? Anda bisa rasakan. Nah, saya coba sedikit ya di sini terkait dengan elaborasi ini. Yang sebelumnya ada lain kan, sebelum ini ada amanat Bung Karno, berilah isi kepada hidupmu. Anda pelajari. Coba perhatikan ya. Ya di samping Anda lihat BTS atau apapun lah gitu ya. Ini karena Anda sudah masuk jadi Universitas Bung Karno, minimal ada Soekarnoismenya di dalam sisi keilmuan. Dalam cara berpikir. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa jadi contoh teladan. Bagaimana? Kalau bagaimanapun menurut saya, silakan Anda mungkin berpersepsi. Bung Karno adalah salah satu manusia unggul di dalam dunia ini yang membangun Indonesia, menghantar kemerdekaan Indonesia. Ya, dengan journey-nya dia dalam kehidupan seperti apa. Sampai kondisi sekarang, bagaimana? Menurut saya. Bung Karno sampai ya ke presiden yang lain, saya tetap menghormati sebagai bagian dari Vox Populi, Vox Deo, yang Tuhan sudah berkati dia untuk memimpin satu bangsa yang besar Indonesia ini dan penduduk dan sumber daya luar biasa. Bung Karno sampai sekarang, Bung Harto, ya, Gus Dur, Habibie, Bu Mega, SBY sampai sekarang, Pak Jokowi. Itu bagian dari memang talentanya yang diberkati oleh Tuhan. Oke ya, di sini. Lalu ada ilmu dan amal. His will that. Pidato Soekarno. Ada Sumpah Pemuda Bung Karno. Ada Sumpah Pemuda masih bisa termaknai. Nah, ini Anda berikan poin-poin itu. Nah, saya sedikit akan mengelaborasi terhadap kapitalisme karena ini tematik di semester ini. Bank dan lembaga keuangan bank serta pasar uang dan pasar modal. Nah, saya sudah siapkan di sini. Anda lihat di sini. Nah, jadi saya buat satu kapitalisme bangsa sendiri dari Bung Karno. Dan lihat di YouTube-nya di sini. Nah, dan dituturkan kembali oleh saya melalui mukanya Bung Karno ya. Dan dari artificial intelligence. Lalu kemudian setelah itu saya buatkan satu resumnya di sini. Marxisme versus kapitalisme. Karena ini cita-cita Bung Karno. Anda lihat ada satu model ekonomi kapitalisme. Ya, lalu kita pun sebenarnya punya yang saya harapkan dikembangkan oleh kader-kader atau Soekarnoisme yang muncul dari Universitas Bung Karno. Yaitu bagaimana konsep Marxisme Bung Karno. Barangkali bisa digabung oleh konsepnya koperasinya Bung Karno. Lawan kapitalisme. Kita sudah terbelenggu, terjerembab di dalam kapitalisme yang disebutkan oleh Bung Karno, kapitalisme bangsa sendiri. Sampai hari ini rasanya, Anda bisa rasakan. Lalu setelah itu, saya mencoba selalu secara objektif. Kalau sebagai seorang pembelajar, kita harus subjektif, tidak hanya suuzon saja ya. Kita harus pelajari dulu apa sih kapitalisme. Jadi mencoba memahami isme kapital. Nah, saya buatkan juga nanti ada kesempatan saya sudah share ya. Kemarin itu di bab satunya karena saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi di dalam e-book saya, kalau udah ini bisa nanti saya share ya. Saya sudah publikasikan. Jadi Financial Capitalism for Student. From Theory to Practice. Jadi ada beberapa konten gitu ya.
ada beberapa bab gitu. Jadi banyak, ini cukup komprehensif ya, dari mulai what is the financial capitalism, lalu historical background of financial capitalism. Jadi main playernya financial capitalism ini karena ada hubungan dengan pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan dan bank, serta pasar uang dan pasar modal. Karena ini sebagai bagian dari financial capitalism yang sedang kita pelajari bersama ini di mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Ini koneksitasnya. Kalau ada financial regulation governance ini ada kurang lebih ada 13 bab ya. Ada di chapter 8 the financial capitalism and globalization. Lalu ada investment strategy and financial capitalism. Nah, dia ada di sini ya. Jadi the importance of financial literacy. Jadi Anda bisa lihat di situ seperti apa kondisi-kondisi yang ini. Jadi saya lagi buatkan jadi per chapter supaya ada sedikit, nanti saya dimasukkan, saya akan jadi ada terjemahannya sambil belajar bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya kurang lebih ya. Nah, kemudian di YouTube channel juga tadi terkait dengan husnuzonnya, bahwa seluruh presiden yang kita miliki sekarang itu sebenarnya mencoba untuk mengupayakan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Tapi ya tadi terbelenggu rasanya ke dalam sistem globalization economic, yaitu ada kapitalisme. Kan di satu sisi ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi liberalis, ada ekonomi komunis. Nah, banyak ya di dunia ini seperti apa. Nah, hari ini memang hampir sudah terpengaruh, terjerembab ke dalam ekonomi kapitalisme. Nah, bahkan sampai saat ini di Indonesia. Jadi di situ Anda akan coba ada historicalnya, mencoba memaknai manajemen pemerintahan tiap rezim. Kita lihat contohnya pada zaman Soeharto. Mau nggak mau rasanya kalau kita berempati, supaya kita tidak hanya mencibir atau mengkritik tapi tidak ada dasar juga. Saya sih dalam konteks berpikir semua presiden Indonesia menginginkan rakyatnya makmur, aman, sejahtera. Rasanya tidak ingin juga rakyat Indonesia jadi presiden lalu akan menghancur leburkan rakyat. Itu yang saya sebagai postulat saya. Sampai Pak Jokowi begitu ada whatever lah, itu politis sekali ya. Nah, ini kapitalisme di Indonesia betul nggak? Apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu kapitalisme bangsa sendiri muncul nggak di sini? Ada ekses-ekses memang, gitu ya. Silakan. Lalu sampai sekarang di anti globalisasi ada diksi namanya turbo kapitalis, yaitu mendukung alternatif sosialis. Nah, digabungkan dengan atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis. Nah, bagaimana di sana Anda bisa elaborasi di situ. Nah, Oke, kurang lebih itu ya. Jadi ya di situ nah, silakan baca-baca di situ di YouTube channel saya ada di playlistnya, Anda lihat di situ di Della Forte Tutorial. Oke, kita kembali ke RPS kita ya. Nah, dengan baca-baca itu jadi rangkaian. Saya sudah gabung, saya coba belajar secara psikologis supaya Anda mengawali itu di charging. Anda punya semangat untuk belajar bagaimana masuk ke Universitas Bung Karno, manfaatkan sebaik mungkin. Anda sehingga mempelajari apapun bisa langsung teraplikasi. Jadi, teori itu prakteknya itu muncul. Mulai dari rangkaian ini, mudah-mudahan video-video ini memberikan satu manfaat, satu trigger buat Anda untuk memberikan satu semangat dalam mempelajari ilmu apapun yang disampaikan oleh para dosen pengampu Anda ya. Ilmu apapun. Anda sebagai nanti SE-nya itu ada added value. SE dari lulusan Universitas Bung Karno yang memiliki hal-hal lain. Saya inginkan begitu, saya harapkan ke depan seperti itu. Oke. Ya, nah di dalam RPS ada juga terkait dengan pembuatan makalah dan proposal skripsi kelompok. Jadi setiap kelompok membuat makalah proposal skripsi kelompok sesuai dengan tema atau bahasan atau sesuai dengan yang diusulkan oleh kelompoknya. Untuk pembuatan makalah pertemuan kedua ya sampai ke 16 lah nanti. Nah itu tema-temanya kan sudah ada di dalam RPS, nanti di bawah ada cerita. Anda munculkan itu, mungkin ada tema, ini tema besarnya.
Nanti ada judul yang dikaitkan, Anda bisa download, bisa apa, kalau bisa sebagai contoh saja, sebagai acuan, Anda bisa dengan tema yang lain, tapi nyangkut, jangan sampai berbeda. Tema A, ya A plus gitu. A minus, jangan sampai B gitu, berbeda. Ya, pembuatan makalah, perhatikan sekali lagi, perhatikan formatnya, penulisannya, ukuran margin, supaya Anda terbiasa di dalam proposal seperti apa. Logo harus Anda perhatikan di awal. Jadi makalah pun Anda punya format yang baku, nggak asal-asalan. Ya, penulisan apakah 1,5 spasi, fontnya apakah itu Times New Roman atau apa, kan banyak ya bentuknya. Lalu perhatikan ya, isi materi makalah proposal skripsi harus sesuai dengan tema bahasa. Membuat 5 pertanyaan tadi, memposting makalah 1 hari sebelum presentasi, mengkompilasi jawaban, lalu postingnya. Nah, gunakan format yang seperti ini ya. Jangan bikin aneh-aneh, ya sudah dibuatkan ini supaya maksudnya gampang. Saya buat pertemuan apa supaya nanti tercatat secara dokumentasi. Nah, ketentuan absensi dan aktivitas diskusi disiapkan. Tadi seluruh mahasiswa akan dinyatakan hadir mengikuti perkuliahan apabila terdata di SIAKAD UBK pada hari dan jam perkuliahan tersebut dengan aktivitas antara lain tadi saya sampaikan ya, memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, memberikan masukan atas penulisan format makalah, proposal skripsi, aturan penulisan format-format lain yang sesuai dengan pedoman penulisan makalah atau proses skripsi. Mengkritisi isi materi dari makalah, proposal, kesesuaian teori, data-data, statistik, dan hal lainnya. Ya, memberikan resume juga bagian dari Anda beraktivitas yang akan dicatat secara detail oleh saya satu persatu dari mahasiswa. Lalu mengikuti dari awal sampai akhir diskusi. Lalu hal yang lain yang ini mahasiswa kadang-kadang lupa karena nggak mau dibaca-baca. Tugas secara individual mendata aktivitas diskusi masing-masing dan dituliskan dalam catatan pribadi. Ini sebagai bagian dari validasi Anda bahwa Anda aktif di dalam perkuliahan ini. Lihat ini ya contohnya kayak Ferry Rizky, Adi Pratama. Anda lihat ini di pertemuan ketiga. Misalkan. Kelompok saya 4, di sini dicatatkan. Segera Anda buat ini. Ini ada modelnya seperti ini. Karena kalau udah kelewatan, udah hilang tuh recordingnya, udah hapus di data SIAKAD. Nah, data aktivitasnya bisa Anda copy saja di SIAKAD, sehingga ada bukti otentik, ada jamnya kan ada jelas di bawahnya. Anda bertanya seperti ini. Hanya untuk waktu Anda berdiskusi dan komentarnya. Ini pada pertemuan keberapa kan waktunya ada kan? Ini tanggal 11, di tanggal 10 sebelumnya ya. Nah, ini pertemuan keberapa ada. Nah, perhatikan catatan diskusi tersebut harus dikumpulkan sebelum PTS. Jadi sebelum PTS Anda sudah punya catatan ini dan dikirim. Nah, dan sebelum UAS ya, UTS dan sebelum UAS. Untuk catatan isu proposal skripsi, apabila tidak mengumpulkan akan mengurangi nilai UTS dan UAS -5. Bisa nilainya bisa dihilang 5 poin. Karena ini penting, ini sebagai bagian Anda memvalidasi Anda sendiri, saya beraktivitas, ada catatannya record di dalam SIAKAD. Karena itu validitas yang paling utama. Selain saya catat setiap hari, saya catat. Ya. Jadi ketentuan lainnya akan disesuaikan dari waktu ke waktu. Gitu ya. Nah, pada saat Anda, tadi paham ya di situ, mudah-mudahan Anda baca lagi, tonton lagi video ini. Lalu kemudian ada sumber atau referensi. Ini fungsinya Anda untuk melakukan eksplorasi, ada kata mengelaborasi, dan Anda mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi dalam rangka catatan Anda, betul nggak apa yang disampaikan? Betul nggak apa yang dikutip? Anda bisa baca-baca apa itu eksplorasi ya di sini. Karena sudah disampaikan secara soft copy-nya ke Anda, lalu elaborasi, mencari bahan-bahan yang lain, lalu mengkonfirmasi. Ini sumber referensi. Nah, sumber referensi yang saya sampaikan, yang saya suggest adalah di dalam e-book, supaya itu bagian gampang dan saya sudah kirim ke WAG, tinggal Anda mau baca atau tidak, poinnya di situ. Pada Adriansa, lembaga keuangan lainnya diterbitkan. Nah, nanti kalau di pasar uang dan pasar modal ada yang lain ya. Lalu bukunya Dahlan Syahmat, manajemen lembaga keuangan, edisi kelima. Lalu ada jurnalnya juga Anda bisa baca. Bagaimana di sana ya, ada perkembangan penelitian kinerja perbankan Indonesia.
peran lembaga keuangan bank-bank di sana, ada jurnal di sini. Nah, di websitenya sudah saya sampaikan juga, siap datang sana, ada banyak informasi di sana. Yang sumber utama di websitenya yaitu di www.bi.go.id, dan selanjutnya OJK. Ada tinggal linknya muncul di sana muncul. Referensi buku ya tadi, salah satu referensi buku akan di-share, disiapkan dan sudah di-share buku bank dan lembaga keuangan. Ini tinggal Anda buka ya. Oke ya, nah, sebelum ke situ saya akan lihat supaya Anda sekalian, mungkin dari mahasiswa pasar uang dan pasar modal juga ada materinya, ini pasar uang dan pasar modal yang tadi hampir sama ketentuan yang lainnya ya. CPL-nya mungkin berbeda, Anda bisa baca. CPL-nya saya sudah sampaikan, ini terkait dengan referensinya ya. Karena berbeda pastinya. Hal-hal yang lainnya sama. Nah, ini di referensinya. Saya sudah buka bahkan ini ya. Akan di-share di CAK dan OBK sudah ada, tinggal pasar modal. Saya sudah berikan karena buku sekarang tidak perlu beli, download, bisa banyak macam informasi. Kayak dengan buku ajarnya pasar modal. Lalu ada manajemen pasar uang dan pasar modal. Nah, e-booknya ini ya. Ada e-booknya. Nah, di-share juga di sini. Ini strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan 2018-2024. Nah, tinggal Anda mau nggak tuh baca itu ya. Jurnal pun silakan yang sesuai dengan jurnal terkait pasar uang dan pasar modal. Website pun sama di BI, di OJK, Anda lihat aja di lembaga keuangan non-bank dan bank IKNB tadi, industri keuangan non-bank ada di sini di webnya, di menunya. Nah, pada rencana kegiatannya, rencana kegiatan atau satu acara pembelajaran, ada alokasi waktu ya, Anda lihat di poin A di atas, ada capaian pembelajaran kita sudah bahas, di poin D di atas, lalu ada kegiatan pembelajaran metodenya di poin F, prestasi penilaian ada di poin H, Anda baca, sumber dan media pun tadi sudah ada di poin J, referensi, ya ada media utama yang lainnya, Google dan segala macamnya. Nah, lalu rencana kegiatan pembelajaran secara rinci. Anda bisa baca-baca di sini dari mulai teaching learning ke-1 ya, ada tadi materi bahasannya, kita ada apa namanya? Komitmen ya, inspirasi tekad dan komitmen. Lalu di pertemuan kedua dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan tema yang seperti ini, sejarah dan lembaga keuangan perbankan. Lalu ada bank, ada manajemen bank sampai ke UTS. Lalu kemudian disambung nanti pada pembuatan proposal skripsi. Nah, pertemuan ke-9. Nah, lihat di sini ada industri keuangan bank, ada sewa guna usaha leasing, ada pegadaian, ya, skripsi untuk kelompok 2 dengan temanya pegadaian, pasar uang dan pasar modal, ada asuransi, kemudian ada pensiun, ada keuangan internasional, dan ada UAS. Sama juga di pasar uang dan pasar modal itu sama modelnya. Di kelompok 1 itu masih ada ilmu dalam hal filter, jadi sudah diganti ini jadi bagian dari tentang kapitalisme. Ada wawasan sejarah, ada perkembangannya, manajemen keuangan sama, sampai ada UTS, manajemen investasi dan portfolio dasar modal, dan sampai pada UAS ya, analisa fundamental. Di sama poinnya. Nah, kurang lebih itu di dalam RPS ini yang harus Anda perhatikan tadi ya, tugas-tugas, tema-temanya ini sudah, pembuatan ini sudah mau masuk ke kelompok 6 ya, kelompok 5 di minggu ini tanggal 16 sampai 20 itu sudah ke kelompok 6 ini ya, terkait dengan sebelum tes gitu ya, sebelum tes. Jadi oke, kurang lebihnya seperti ini. Mudah-mudahan
RPS ini Anda menjadi acuan bersama-sama, jangan sampai diabaikan, pahami betul. Tadi terkait dengan bagaimana pembuatan makalah, proposal, lalu bagaimana Anda dianggap hadir. Saya harapkan menjadi bagian dari pembelajaran kita bersama, jadi get something. Lalu bagaimana koneksitas dengan video-video yang disampaikan. Jadi bagian mudah-mudahan menjadi bagian utuh untuk memberikan satu pemahaman Anda. Saya harapkan nanti sarjana ekonomi yang benar-benar punya added value. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.